Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Megami no Kapeteras, episode ke-8. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Setelah di episode sebelumnya, kita diperlihatkan dengan Akane yang bakal pulang ke rumah emaknya. Karena beberapa hal, sampai Akane kagak memberitahu yang lainnya kalau dia bakalan keluar dari pekerjaannya. Sampai di mana di sana si Hayato tahu kalau Akane bakalan keluar. Dia mencoba mencari cara supaya Akane memberitahu alasannya, kenapa dia mau keluar. Pas udah diajakin kencan, si Akane baru bisa menjelaskan alasan dia keluar. Yaitu karena emaknya menyuruh buat pulang. Sebelumnya dia diberi waktu setahun buat melakukan apa saja. Namun sekarang udah setahun, emaknya kagak merasa anaknya berkembang. Alhasil mau ditarik pulang, apalagi dia udah dijodohin. Secara si Akane ini orang kaya. Hayato tahu Akane kagak mau keluar dulu dari sana. Teman-teman yang lain juga merasa kagak mau ditinggalin si Akane. Alhasil Akane mengakuinya dan mengobrol-ngobrol lah sama emaknya. Setelah Akane memberitahu setahun dia bisa apa aja, emaknya mantap untuk membiarkan anaknya kerja di sana dan bermain musik. Kini animenya dilanjutkan kembali. Hari itu adalah hari gajiannya para ciwi-ciwi. Nampak pada senang semua. Karena hari itu musim panas, mereka mau belanja baju diskonan. Terus ada yang mau jajan dan juga beli barbel. Padahal masih ada barbelnya. Hayato merasa kehidupan pelajar sangat asik. Jika saja waktu itu dia menjual KP-nya, dia pasti sekarang lagi menikmati masa kuliahnya. Riho mempertanyakan emang kalau kuliah mau ngapain? Mau cari pacar? Pacar tinggal pilih aja dari kelima cewek itu. Tapi Hayato kagak tertarik sama sekali. Lagian Hayato seperti menyesali keputusannya. Tak lama datang si Akane memberikan kopi dingin kepada si Hayato. Katanya cocok buat musim panas. Ditambah Hayato pernah ngomong kalau dia bakalan minum kopi bikinan si Akane selamanya. Lantas pada ngiri yang lain. Padahal itu si Akane sendiri yang ngomong. Terus si Hayato mau memberitahu sesuatu kalau bahwasannya musim panas. Dia mau buka pondok pantai. Jadi dia meminta cewek-cewek untuk membantunya hitung-hitung nambah uang jajan lah gitu. Nampak pada mau, lagian kafe di situ pasti bakalan sepi juga. Untungnya si Hayato diizinkan untuk membuka stand di sana. Itu semua berkat neneknya, jadi Hayato diizinin terus. Pasti kagak bakalan murah untuk menyewa tempat untuk pembuatan stand gitu. Kata Hayato, dia telah menghabiskan penghasilan selama 4 bulannya. Kini dia nekat melakukan langkah seperti itu. Jadi harus seserius mungkin. Di sana Riho bakalan mempromosikan stand yang baru itu. Kiku menyarankan buat ada menu baru, yaitu parpait semangka. Terus pakaian baru juga yang imut-imut pasti bisa menarik pelanggan. Seketika Oka langsung ke kamar. Ami penasaran nama untuk pondok pantainya nanti. Yaitu si Hayato beri nama dengan nama Familia tipe 0 Kai. Lantas saking senangnya Ami menumpahkan kopi ke celananya si Riho. Kiku bakalan mengambil lap, takutnya kagak keangkat kotorannya. Tak lama kemudian si Oka datang memakai baju yang sangat-sangat terbuka. Tapi nggak terbuka banget sih. Katanya itu yang bakalan nanti dipakai buat pondok pantai tersebut. Dia menyarankan untuk mengurangi bunga di bandonya. Dan juga pakai baju renang saja sekalian kalau tampilannya kayak gitu. Oka beranggapan kalau si Hayato itu suka yang terbuka. Si Riho di situ agak sedikit kesal karena dia orangnya kagak mau kalah dan selalu profesional dalam hal pekerjaannya. Terus tak lama setelah itu dia balik lagi menggunakan pakaian baju renangnya sesuai apa yang si Hayato mau. Lantas dia kebingungan, ini cewek-cewek jadi pada begini. Coba si Riho kini yang menggoda si Hayato seperti itu. Sedangkan hari udah sore, waktunya buat masak. Sementara si Akane ke grup bandnya. Dia meminta maaf karena kemarin dia mengundurkan diri. Sekarang dia mau balik lagi. Teman-temannya merasa bersyukur.
Mereka kagak keberatan nama bandnya diganti Gadis-Gadis Berkumis sesuai dengan keinginannya. Padahal dia keluar bukan gara-gara nama band. Di rumah situasinya semakin parah, si Kiku juga ikut-ikutan. Dia mabuk cuma gara-gara tisu basah doang, jir. Dia langsung aktif macam itu, ada. Ribut dah cewek-cewek pengen dipuji sama si Hayato, terutama si Riho. Tapi pas udah dipuji, malah nganggap kalau si Hayato mengejeknya. Emang bener ya, cowok selalu salah di mata cewek, guys. Sehingga akhirnya datanglah si Akane. Hayato tentu meminta pertolongan. Tapi dia ke situ cuma mau ngasih tahu kalau nama bandnya udah diganti jadi Gadis-Gadis Berkumis sesuai dengan keinginan si Hayato. Nah setelah itu udah dah. Sorenya mereka melakukan kegiatan masing-masing. Oka dan si Riho kepikiran tentang Hayato dan juga Akane yang kelihatan dekat. Band yang diceritakan si Akane itu adalah bandnya sendiri, bukan band temannya. Hayato lagi nyusun strategi, biar kelima cewek itu dibuat adil. Nah di tengah itu dia lupa kalau belum masak buat makan malam, sementara si Ami udah kenok dari tadi. Si Kiku yang masaknya pun masih tertidur gara-gara mabuk. Keesokannya si Riho mau melakukan pemotretan untuk diupload ke media sosial. Dia memaksa si Hayato untuk melakukannya. Pertama yang harus dipoto yaitu produk terbaru yang dibuat sama si Kiku, yaitu Parfait Semangka. Nampak cantik banget, di sana Hayato sedikit memotonya. Namun belum ada foto yang bagus, jadi dia mau mengambil fotonya lagi. Pas mau mengambil, si Ami sang pengacau ikut ke foto. Ditambah ini si Oka kagak sabaran banget. Pakai dimakan segala, akhirnya kagak jadi dipoto dah. Nyuruh buat bikin lagi semangkanya udah habis pula, adeh. Jadinya Riho ngajakin untuk foto di luar saja. Cewek-cewek minta untuk dipoto di pantai, untuk di-up biar nyambung. Dan juga pasti banyak orang yang suka melihat cewek-cewek kawaii seperti mereka-mereka ini. Hayato malas sebenarnya. Tapi lumayan lah dia ambil-ambilin foto mereka satu-satu. Yang lain pada serius, si Ami kagak serius macam itu, pakai kacamata belok kayak gitu. Emang penghancur suasana itu bocah. Namun dia yakin fotonya seperti itu dipersilahkan untuk diupload. Ketika Hayato mau masuk, si Ami bertingkah lagi. Dia berlari ke pantai, dikira mau mandi, taunya cuma kakinya doang. Nampak dia menikmatinya, yang membuat cewek-cewek yang lain ikutan juga berendam. Lalu si Hayato ini memanfaatkan momen tersebut dengan memotonya. Iseng-iseng taunya pas di-upload. Tanpa diduga jadi viral, terutama yang ada foto si Amiknya. Terus setelah itu si Hayato mulai membuka pondok pantainya. Hari pertama langsung seramai itu. Perhitungan si Hayato kini benar-benar tepat. Di sana Ami menanyakan hal yang kagak penting tentang nama pondok pantai tersebut. Terus para pelayannya itu tetap memakai baju yang dibikin si Oka. Cuma dia modif sedikit atas saran si Kiku. Kiku merasa cocok pakai pakaian macam itu. Dia merasa kagak cocok kalau pakai baju renang atau sebagainya. Yang terbuka lah gitu. Padahal kemarin aja dia lebih-lebih dari baju renang, jir. Cuma gara-gara tisu basah doang. Tak lama datang tetangga yang suka dagang sebelahan sama si Hayato. Nampak mantep banget si Acan tubuhnya. Banyak tahunya gitu guys. Siapa yang tidak tergoda coba, sampai si Ami aja kagum sama bentuk tubuhnya. Setelah itu, mereka mulai kerja lagi. Sampai di mana si Riho disuruh buat istirahat dulu sama si Kiku. Karena ramai banget yang beli, nambah lagi. Riho menolak untuk beristirahat, dia memaksakan diri. Tak lama kemudian ada pelanggan juga yang pesenannya belum datang. Saking pusingnya. Pas Riho mau ngasih tahu, di kasir ada si Hayato dan juga Akane yang lagi ngobrol. Tentu si Riho ini langsung marah dan cemburu melihat mereka berdua mengobrol. Dikala kafenya sedang rame. Padahal Hayato lagi meminta trik supaya cepat membuat kopi kepada si Akane. Riho udah salah sangka, tapi tetap dia karena udah malu. Masih ngegas kayak gitu. Menyuruh si Akane buat bekerja. Akane akan melakukan itu. Hayato menyuruh si Riho buat istirahat dulu. Cuma dia ini sangat batu banget, yang akhirnya Riho merasa pusing dan oleng kayak begitu. Tapi dia masih memaksakan diri sampai akhirnya dia pun pingsan di tempat.
Dibawalah dia ke rumah si Hayato. Dia bermimpi masa lalunya yang mana dia ditinggalkan sama seseorang. Di sana dia memeluk si Hayato kayak begitu, yang membuat dia malu tentunya. Dia baru menyadari kalau Riho berada di kamarnya. Sebenarnya awalnya dia dibawa ke puskesmas, namun karena dekat rumahnya jadi disuruh bawa pulang saja. Karena musim panas si Riho ini pingsan gara-gara dehidrasi mungkin. Riho mengakui kalau dia salah, udah pingsan. Dia merasa beban banget. Bekerja di hari pertama pakai pingsan segala ya kan. Di situ Hayato memintanya untuk tidak memaksakan diri. Dia bisa saja memarahi si Riho. Hayato benar-benar mencemaskannya. Riho malah kagak percaya Hayato secemas itu sama si Riho ini. Lalu dia pun menarik tangannya ke arah pipinya dan meminta maaf kepada si Hayato. Sesudahnya Riho disuruh buat istirahat lagi. Tapi dia yang abis mimpi buruk minta ditemenin dulu. Terus mengenai sebelumnya dia udah kasar sama si Akane dan salah paham. Dia menyuruh Hayato untuk menyampaikan permintaan maaf. Cuma Hayatonya kagak mau, biar si Riho aja yang bilang. Kebetulan Akane-nya mendengar omongan tersebut. Setelahnya terlihatlah si Riho ini banyak melamun. Mungkin next episode bakalan masuk ke artnya si Riho. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jamatane, bye-bye.